Kita sudah sampai kepada bab baru, babu maja'a fi sifati syarabi Rasulillah. Ini bab yang bercerita tentang sifat minumannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Ibnu Abi Umar, hadatsana Sufyan an Ma'mar an Az-Zuhri an Urwata an Aisyah. Qalat, dari Sayyidah Aisyah beliau bercerita, kana ahabba syarabi ila Rasulillah, ada paling disukanya minuman oleh Rasulullah adalah al-hulwul baridu. Ada manisnya, ada dinginnya. Qala Abu Isa, hakadha rawa Sufyan ibn Uyainata hadzal haditha an Ma'mar an Az-Zuhri an Urwata an Aisyah. Wa rawahu Abdullah ibn al-Mubarak wa Abdul Razzaq wa khairu wahidin an Ma'mar an Az-Zuhri an Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan. Dari Nabi, dari Imam Zuhri mursal. Wa lam yadhkuru fihi an Urwata an Aisyah, tidak menyebutkan Sayyidina Urwah dan tidak menyebut Sayyidah Aisyah, langsung dari Imam Zuhri langsung kepada baginda Nabi. Wa mursalun, hadis mursal. Wa hakadha rawa Yunus wa ghairu wahidin an Az-Zuhri an Nabi, dari Zuhri dan langsung Imam Zuhri kepada baginda Nabi langsung mursalan. Sahabatnya tidak ada, Sayyidah Aisyah tidak ada. Wa qala Abu Isa innama asnadhu Ibnu Uyainah min bainin nasi. Akan tapi yang mendatangkan sanad menjadi sambung tidak mursal lagi, ada sahabatnya adalah Sayyidina Ibnu Uyainah, sehingga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Sayyidah Aisyah. Haddatsana Ahmad bin Mani, haddatsana Ismail bin Ibrahim, haddatsana Ali bin Zaid an Umar, dari Umar ibn Abi Harmalah an Ibn Abbas qala, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, qala dakhaltu ma'a Rasulillah, aku masuk bersama Rasulullah. Ana wa Khalid, kata Sayyidina aku dan Khalid bersama Rasulullah. Ala Maimunata, kepada Sayyidah Maimunah. Wa ja'at nabi ina'in, kemudian beliau mendatangkan wadah min labanin, yang isinya susu. Fasyariba Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW minum. Wa ana ala yaminihi, Sayyidina Anas berkata, aku di kanan beliau. Wa Khalid, Sayyidina Khalid ala shimalihi, di kiri baginda Nabi. Wa qala li, kemudian baginda Nabi setelah meminum minuman suci tadi, asyarbatu lak, minuman ini untukmu wahai Abdullah bin Abbas. Fa in syi'ta, kalau kau mau, atharta, kau utamakan dulu biha Khalidan Khalid. Kalau kau rela, berikan ke Khalid. Wa qultu, kemudian aku katakan, ma kuntu li'uthira ala su'rika ahadan. Sungguh ya Rasulullah, aku tidak akan mendahulukan orang lain untuk mendapatkan bekas minummu ya Rasulullah. Tsumma qala Rasulullah bersabda, man at'amahu Allah, barang siapa diberi oleh Allah makanan. Man at'amahu Allah ta'aman, barang siapa Allah berikan kepada makanan, falyakul, hendaknya dia berkata, Allahumma ya Allah, barik lana fihi, ya Allah berkailah fihi, di dalam makanan tersebut, wa at'imna khairan minhu, dan berikan kepada kami makanan yang lebih bagus dari itu. Wa man saqahu Allah azza wa jalla labanan, dan barang siapa yang saqahu telah Allah berikan kepadanya, Allah memberikan azza wa jalla, Allah maha mulia maha agung, dikasih apa? Jika Allah memberikan minuman labanan susu, falyakul, hendaknya dia berkata, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu, ya Allah berkailah untuk kami fihi, dalam minuman ini, dan zidna minhu, dan tambahlah ya Allah. Tsumma qala Rasulullah, kemudian berkata perawi hadis ini Sayyidina Anas, qala Rasulullah bersabda, laisa syai'un yujzi'u makana ta'ami wasyarabi ghairul labani. Tidak ada yang bisa menggantikan makanan dan minuman kecuali susu. Kita kembali kepada hadis sebelumnya, Nabi senangannya hilu, manis dan dingin. Bukan dingin kulkas, enggak ada kulkas. Yang jelas tidak panas, dibiarkan begitu akan mendingin. Jangan dia, Nabi minum air di kulkas, enggak ada kulkas waktu itu. Jadi seperti yang kami sebutkan pada pertemuan yang lalu, kalau musim panas itu, untuk mendingin air cukup ditaruh di girbah. Girbah adalah wadah yang dibuat dari kulit, dan memang itu
memang mendinginkan air menjadi segar begitu. Dan Nabi Muhammad minum air itu. Kemudian hilu di sini manisnya hilu ini, Nabi senang manis ini bukan dikasih gula. Diceritakan oleh pensyarah hadis adalah diantaranya diceburin air itu diceburin oleh buah-buah seperti kurma dan sebagainya. Dan disebutkan itu bahwasanya ada faedah yang banyak. Kalau mencampur kurma dengan air ada faedah-faedah banyak. Air dicampur kurma. Kalau hari ini ada ya apa namanya? Air yang dikasih potongan jeruk namanya apa? Infus. Nah, itu kan niru-niru tuh. Sebenarnya Nabi sudah memulai lebih dulu. Jadi ada air, kurma-kurma atau rutab dimasukkan. Itu nanti akan segernya buah itu akan seger dan manisnya akan merata ke seluruh air. Kemudian didiamkan akan terasa segar dan itu diminum. Infus kan pakai jeruk ya. Sekarang diganti kurma. Nah, ini kalau faedahnya kurma disebutkan para ulama. Saya Imam Bajuri menyebutkan faedahnya kurma. Air yang dicampur dengan madu atau air campur dengan kurma itu faedahnya besar sekali. Untuk mengurangi dahak, kemudian memudahkan pencernaan, ada kekuatan, kemudian akan mudah mengeluarkan kotoran-kotoran dalam perut dan seterusnya. Jadi kurma diceburin di air, kurma yang bersih tentunya, airnya sudah bersih, tinggal nanti manisnya bukan manis sekali, tapi manisnya karena kurma tadi. Baik, itulah. Kemudian hadis berikutnya, Sayyidina Anas bin Malik ini indah. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau dengan Rasulullah, Nabi itu minum susu. Setelah minum susu, diberikan kepada Sayyidina Anas. Tapi Rasulullah mengatakan, Anas, kalau kau ingin mendahulukan Khalid, kau kasih Khalid. Ini adab. Di dalam makan dan minum dianjurkan memang mendahulukan yang kanan. Kalau kita memberi, dahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Ada riwayat lain bahwasanya didahulukan yang tua. Biarpun dimanapun berada, didahulukan yang tua. Akan tapi ini isyarat bagi Nabi, dua-duanya ini kepake. Nabi tahu bahasanya di kirinya Khalid lebih tua daripada Abdullah bin Abbas. Sehingga memberikan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas memang haknya dia di bagian kanan. Tapi juga tidak lupa bahasanya yang tua harus dihormati. Maka berkata Anas, Abdullah bin Abbas, jika kau rela, utamakan dia. Cuman ini permasalahan bukan air biasa. Kalau air biasa suka-suka siapa ambil. Ini air bekasnya siapa? Rasulullah. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas cerdas, tidak mau dong. Ya bukan, anak dulu dong. Baru minum Nabi dikasihkan anak, ya nggak bisa, ntar dulu, biarpun tua enggak. Bahkan ada juga dalam kisah bahwasanya dalam sebuah keluarga ini kan ada perempuan-perempuan, ada lakinya hanya dua, bapak sama anak. Bapak sama anak, anaknya sudah gede, laki, semuanya perempuan. Kemudian ada seruan perang. Dan keluarga ini ditunjuk salah satu, diundi. Setelah diundi keluar anak. Anaknya suruh perang. Bapaknya merengek, nak, tolong nak, biar abah yang keluar. Ayah yang keluar, nak. Kata sang anak, ayah, urusan surga nggak boleh mendahulukan orang lain, biar saya duluan. Urusan surga nggak bisa. Ini masalah lain, saya dapat, saya berangkat abah. Gitu. Jadi nggak mau mengalah demi untuk kebaikan. Termasuk nanti dikembangkan hukumnya adalah masalah gurbah, qurb, taqarrub. Sehingga masalah ibadah kita makruh mendahulukan orang lain. Misalnya di saf pertama. Kalau kamu sudah di saf pertama para santri atau siapapun di saf yang pertama, biarpun orang tua, presiden, ulama gede datang terlambat, ya biar di belakang dia. Enggak perlu silakan kiai, wah enggak, ini enggak ngerti ilmunya, santrinya tidur aja. Sebab kita juga perlu pahala. Jangan mendahulukan orang lain kalau urusan kebaikan semacam ini. Urusan makan, iya. Makanan, minuman, urusan-urusan dunia, dahulukan yang lain, nggak ada masalah. Tapi urusan kemuliaan, atau saking polosnya kamu, kopiah dipinjamkan orang, saya tidak usah pakai kopiah, kamu aja pakai kopiah. Padahal pakai kopiah kan sunnah. Untuk menutup kepalanya. Atau pakai imamah, kamu aja pakai, saya nggak usah. Lah, nggak benar. Kalau untuk ibadah, dahulukan kita.
Jangan mendahulukan orang lain, bahkan makruh mendahulukan orang lain dalam urusan gurbah, mendekatkan diri pada urusan ibadah. Jangan dahulukan orang lain. Baik, ini adalah tentang hadis tersebut. Kemudian hadis selanjutnya. Jadi Sayyidina Anas tidak memberikan, Sayyidina Abdullah bin Abbas tidak memberikan. Akan tapi tetap beliau minum duluan. Kemudian ini ada doa yang diajarkan Nabi. Kita hendaknya juga menghafal doa kalau kita minum susu, yaitu Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Kalau makanan, Allah barik lana, Allah barik lana apa? Allah barik lana fihi, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Allahumma barik lana. Tapi giliran dikasih susu, Allah barik lana fihi zidna. Ini bagus, menambah. Nah, itu zidna minhu. Ini para ulama itu memahami makna itu luas banget cara berpikir. Oh gitu. Karena Nabi menyebutkan susu, supaya disebutkan di bawahnya, tidak ada yang bisa menggantikan. La yujzi makan atau tidak bisa menggantikan makanan dan minuman bersamaan kecuali susu. Susu menggantikan minuman, susu menggantikan makanan. Wa an riwayat dari selesai. Wa an qala Abu Isa wa Maimunah bintul Harits zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Maimunah, Sayyidah Maimunah itu adalah ummahatul mukminin, istri baginda Nabi. Beliau adalah khalatu Khalid ibn Walid. Makanya kok Khalid masuk ke sana ngapain? Oh, bibinya rupanya ya. Itu bibinya Sayyidina Khalid bin Walid. Wa khalatu ibn Abbas, bibinya Sayyidina Abdullah bin Abbas juga. Jadi itu bibi semuanya itu. Wa khalatu Zaid bin Asam. Wa ikhtalafa an-nasu fi riwayati hadzal hadits an Ali bin Zaid an Jud'an. Ali bin Zaid bin Jud'an ini adalah yang punya riwayat hadis tentang, yang dipermasalahkan riwayat hadis tentang Ramadan awalnya adalah rahmah, pengampunan, yang terakhir apa, kemudian terakhir adalah keridhaan Allah, yang bagi tiga itu kan diperselisihkan tentang kesahihan hadisnya. Karena ada ini, ada Ali bin Zaid bin Jud'an. Cuman sebagian mengatakan Ali bin Zaid bin Jud'an adalah bisa diterima hadisnya. Yang tidak menerima Ali bin Jud'an, Ali bin Zaid bin Jud'an, maka hadis tentang pembagian Ramadan jadi tiga, yang awalnya adalah rahmat, kemudian ada ridho, pengampunan, itu adalah yang tidak mengatakan hadis itu sahih, tidak pakai itu. Dan hadis itu ada rentetannya dengan hadis yang kita baca, doa yang kita baca, sebagian kita ambil dari hadis tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la nastaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Itu ada kesambungan daripada hadis daripada Sayyidina Salman Al-Farisi yang diriwayatkan oleh ini. Di dalam perawinya ada namanya Ali ibn Zaid ibn Jud'an. Farabatuhu an Ali bin Zaid an Umar bin Abi Harmala wa rawa Syu'bah an Ali bin Zaid juga faqala an Amri bin Harmala was sahih Umar ibn Abi Harmala. Tapi masalah perawinya. Ma ja'a fi sifati subhi Rasulillah, riwayat yang datang tentang minumnya. Kalau tadi syurbi itu minumannya, sekarang cara minumnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Berbunyi bismillah. Wa an Ahmad bin Mani, dari Ahmad bin Mani, haddatsana Husaim haddatsana Asim, dari Husaim bin Asim Al-Ahwal wa Mughirah bin Sya'b an Sya'bi an Ibnu Abbas, dari Sayyidina Ibnu Abbas, anna Nabi, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariba min Zamzam wa huwa qa'imun. Nabi meminum air Zamzam dalam keadaan berdiri. Nabi berdiri minum air Zamzam. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id hadatsana Muhammad bin Ja'far an Husain al-Muallim an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Shu'aib ya, dari ayahnya. Qala, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah itu yashrabu, minum, sallallahu alaihi wasallam, qa'iman wa qa'idan. Aku pernah melihat Nabi itu minum dalam keadaan berdiri dan kadang juga keadaan dalam duduk. Pernah aku lihat Nabi minum berdiri dan duduk. Hadatsana Ali bin Hujur, hadatsana Ibnu Mubarak an Asim al-Ahwal an Sya'bi an Ibnu Abbas qala, sakit, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, saqaitun nabiyya min Zamzam. Aku memberikan minum baginda Nabi dari air Zamzam. Air Zamzam, air yang ada di Mekah sana. Zamzam. Dinamai Zamzam itu waktu Siti Hajar itu menemukan air itu saking banyaknya, lalu bilang zami, gitu katanya. Jadi Zamzam. Kemudian telah aku beri Zamzam bahwa qa'imun, Nabi dalam keadaan berdiri. Hadatsana Abu Quraib Muhammad bin al-Ala,
Muhammad bin Tarif al-Kufi qala hadatsana Ibnu al-Fudaili 'an al-A'mash an Abdul Malik bin Maisarah an Nazzal ibn Sabrah qala ata Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu bikuzin min ma. Ini ceritanya Sayyidina Imam Ali datang dengan secangkir air. Secangkir air. Wa huwa fir rahbati. Beliau adalah di rahbah. Rahbah itu adalah setelah masjid ada sesuatu yang dia sambung dengan masjid, tapi ini bukan bagian dari masjid. Rahbah. Biasa untuk duduk, untuk minum, untuk makan di situ. Wa fir rahbati. Kemudian lanjutnya fa akhadha minhu kaffan. Kemudian mengambil segenggam air, fa ghazala yadayhi, membasuh tangannya dulu. Setelah basuh tangan begini loh tertib. Kalau kita mencuci tangan dulu, jangan langsung mulut. Kalau langsung mulut tanganmu kotor, kotorannya masuk ke. Nah kan gitu ya aturannya. Begini dulu, dibersihkan tangan dulu. Tumamadmatu. Makanya dalam wudu kan disunahkan kita mencuci tangan dulu. Jangan-jangan tanganmu beracun. Megang tikus, megang macam-macam dan sebagainya. Cuci dulu. Setelah cuci baru nanti kumur. Madmatu, stansak. Kemudian masukkan air ke hidung. Wa masah wajhahu wa dhira'ihi wa ra'sahu. Kemudian membasuh wajahnya. Mengusap wajahnya wa dhira'ihi wa ra'sahu, membasuh juga. Tsumma syariba wa huwa qa'imun, kemudian beliau minum dalam keadaan berdiri. Tsumma qala, kemudian berkata, "Hadza wudu'u man lam yuhdits." Ini adalah cara wudu. Ini wudunya orang yang belum batal wudu. Ini makanya tajdidul wudu. Hakadha ra'aitu Rasulullah fa'al, beginilah Rasulullah, aku melihat Rasulullah berwudu seperti ini. Ini fa'alnya, ini Rasulullah melakukan wudunya dan mungkin juga melakukan minum dengan berdirinya. Kalau dikatakan minum dengan berdiri, ada riwayat tadi Nabi minum dengan berdiri. Baik, kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Yusuf bin Hammad qala haddatsana Abdul Warith bin Sa'id an Abi Asim an Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi SAW, baginda Nabi SAW itu kana yatanaffasu fil ina'i thalathan idza syariba. Jadi baginda Nabi itu minum dari wadah. Kemudian dia mengeluarkan, setelah minum mengeluarkan. Jadi maksudnya talatan minum 3 kali, syarab talasan, minum kemudian di saat bernafas dikeluarkan. Baru minum lagi 3 kali. Minum gitu. Ini adab, karena kalau diperhatikan, kalau memang ditinjau dari medis, katanya sih, kita tanyakan, diupayakan jangan sampai udara yang keluar dari hidung kita itu kembali ke minuman, barangkali ada yang mau minum lagi setelah itu. Jadi adabnya kalau minum jangan sampai bernafas di dalam minuman. Minum lagi, jangan bernafas. Minum lagi seperti itu. Ada kata 2 kali. Nafas, tenang, minum lagi. Seperti itu. Haddatsana Ibnu Abi Umar, haddatsana Sufyan an Yazid bin Jabir Abdurrahman bin Abi Amrata an jaddatihi Kabsyah qalat dakhala alayya an-nabiy, Nabi masuk kepada kami, fasyariba min girbatin. Kemudian Nabi itu minum dari girbah. Yang Buya ceritakan tadi, girbah adalah wadah air yang dibuat dari kulit kambing yang dilembutkan, yang sudah lembut. Dingin itu. Mu'allaqatin, yang bergantung, gantungannya tinggi. Qaiman, berdiri. Jadi itu girbah bisa saja nanti ikatannya dibocap lepas lalu kita langsung kecup itu. Diambil. Bisa juga nanti dibuka ngambil gelas. Kalau ada gelasnya, ada gelas. Kalau tidak ada, bisa langsung minum ke situ. Dibuka begitu, ada ikatannya, langsung diminum. Faqumtu ila fiha faqata'tuhu. Kemudian aku
datang, aku dekatkan kepada mulut girbah, aku mendekat ke mulut girbah, faqata'tu, kemudian aku putus, biar enggak di atas, biar di bawah, biar Nabi bisa minumnya dengan mudah. Jadi ini adalah termasuk yang disaksikan bagaimana baginda Nabi SAW minum. Kemudian hadis selanjutnya, ada yang ketinggalan. Wa yaqulu wa amra'u arwa. Kana yatanaffasu fi ina'i thalathan idza shariba wa yaqulu huwa amra'u arwa. Amra'u arwa, mari. Mari itu adalah membuat kita itu senang, memuaskan. Arwa memuaskan. Irtawa puas. Arwa lebih memuaskan. Air lebih menjadikan dia puas. Jadi upayakan ya jangan sampai di saat kita minum lalu nafas. Kemudian arwa kulu hani'an mari'an. Mari itu adalah tanpa ada ya mengenyangkan, memuaskan, kurang lebih mari'an, ya, memuaskan. Jadi dengan cara itulah minum akan puas. Lanjutannya adalah hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Abdurrahman bin Mahdi, hadatsana Malik, hadatsana Uzrata bin Thabit al-Ansari an Tumamah bin Abdullah qala kana Anas bin Malik, ada Sayyidina Anas bin Malik yatanaffasu fil ina'i thalathan, bernafas 3 kali di wadah. Wa zama Anas anna Nabi kana yatanaffasu fil ina' thalathan. Wa zama, dan berkata, kita sebutkan kalau dalam hadis ini zama maksudnya berkata. Kana Nabi yatanaffasu, bernafas fil ina'i di wadah thalathan, 3 kali. Kemudian lanjutnya ini sama seperti sebelumnya. Sebelumnya hadis selanjutnya adalah termasuk ada adab juga ya. Kalau kita mau makan itu jangan minum di atas makanan. Kalau pengen minum ya selesai makan begitu. Sebab kalau minum di atas makanan itu mulutnya masih ada makanannya, ya sebagian makanannya akan turun ke minuman. Temanmu nggak tegel lagi minumnya, nggak tega lagi minumnya. Jadi kalau minum selesaikan makan, selesai baru nanti minum. Dan hendaknya kalau minum itu, ini gambarannya kalau botol kecil. Kalau botol itu jangan semuanya mulut botolnya masuk ke mulutmu. Akan tapi hendaknya tetap dicucup seperti orang minum di gelas. Supaya terjamin tidak semua udara dari mulutmu itu masuk ke sana. Sebab langsung plek ke bibir gelas yang bawah. Tapi kalau botolnya agak kecil, kau masuk begitu, jadi langsung kau masukkan semuanya bakteri-bakteri dalam mulutmu. Jadi yang bawah saja, seperti itu. Wa anna Anas bin Malik anna Nabi takhala kirbatu wa takhala, Nabi masuk dari Sayyidina Anas. Zaid ibnati Anas bin Malik, Anas bin Malik, dari putri Sayyidina Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik, anna Nabi, sungguh bagi Nabi, dakhala, masuk, wa girbatan, ada girbah mu'allaqatan yang menggantung, fasyariba min famil girbati wa qaimun, dan Nabi meminum dari mulut girbah dalam keadaan berdiri, mulutnya di bawah, kalau dibuka keluar begitu, Nabi minum dari situ. Faqamat Ummu Sulaim, kemudian ibunda daripada Sayyidina Anas, Ummu Sulaim, berdiri, ila ra'sil girbati faqata'aha, kemudian memotongnya, ya biar bisa enggak di atas lagi, biar mudah untuk dijangkaunya. Dalam riwayat seperti itu. Ada sebagian lagi yang menjelaskan ini, kenapa kok Sayyidah Sulaim ini, Sayyidah Sulaim punya kisah tentang minyak wanginya Rasul. Keringatnya Nabi adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim memang punya perilaku unik. Ummu Sulaim adalah yang mengumpulkan keringat Nabi. Waktu ditanya Nabi, untuk apa ya Ummu Sulaimi? Aku jadikan keringatmu minyak wangi, ternyata lebih harum daripada minyak wangi. Dalam dalil ini sebagian pensyarah hadis menjelaskan, dan itu lebih tepat dengan model gayanya Ummu Sulaim.
Jadi waktu Nabi meminum di girbahnya Ummu Sulaim itu, dikecup langsung begitu. Setelah Nabi keluar dipotong itu. Yang dikecup Nabi itu dipotong lalu ditutup lagi, itu potongannya disimpan sama beliaunya. Jadi karena pernah dikecup oleh Nabi, maka diambil olehnya untuk ngambil keberkahan daripada bekas daripada bibir mulianya, mulut mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kisah Ummu Sulaim. Haddatsana Ahmad bin Nasir An-Nisaburi, haddatsana Ishaq bin Muhammad Al-Farwi, memahami hadis Nabi sepotong-potong. Sehingga Sayyidina la'alla barangkali ini adalah termasuk kecerdasan Imam Tirmidzi, sebab riwayat yang jelas-jelas selama ini bahasa kita sudah masyhur adalah riwayat duduk dan larangan. Larangan duduk termasuk hadis dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah berkata, la yashrabanna ahadukum, hadis sahih Imam Muslim, la yashrabanna ahadukum qa'iman, jangan sekali-kali kalian minum dengan berdiri. Faman nasiya, barang siapa lupa kok minum berdiri, falyastaqi, dimuntahkan. Ini kan riwayat Muslim. Dari Sayyidina Anas juga ada cerita, baginda Nabi berkata, annahu, sungguhnya Nabi naha, melarang, ayasrabar rajulu qa'iman, Nabi melarang seorang laki-laki minum berdiri. Lalu sahabat Nabi bertanya, faqulna ila Anas, ya Anas, al-aklu, kalau makan bagaimana? Kalau makan bagaimana? Itu kan minum yang dilarang Nabi. Kalau makan bagaimana? Qala dzalika asyarr, itu lebih parah lagi, lebih jelek lagi. Akhbath ini, lebih busuk. Nah ini, di dalam hal ini ada orang yang keras banget menanggap, mengatakan haram dan sebagainya. Lalu Sayyidina Imam Tirmidzi mendatangkan hanya qiyam saja. Karena selama ini yang diketahui sebagian orang harus duduk, sehingga kalau melihat orang minum dengan berdiri seolah-olah diingkar sebagai pelanggaran haram. Memang ancamannya wal saqi, ini murah dimuntahkan. Termasuk Ibnu Hazm keras sekali, haram minum berdiri dan sebagainya. Baik, Imam Tirmidzi mendatangkan riwayat berdiri yang duduk, yang berdiri haram. Ternyata didatangkan oleh Imam Tirmidzi riwayat duduk, banyak riwayat berdiri. Riwayat berdiri banyak. Tapi harus dipahami, ini menunjukkan bahwasanya berdiri bukan sesuatu yang haram. Nabi melakukan minum berdiri bukan sesuatu yang haram, tapi tetap lebih bagus sunnah adalah duduk. Makanya kesimpulannya selama ini di sini kalau sunnahnya duduk, jangan sampai minum dengan berdiri. Jangan sampai membaca hadis ini nggak ada duduknya. Wah, berarti sunnah berdiri lah. Ini kan salah paham banget. Baca kitab Syama'il Muhammadiyah nggak pakai baca hadis yang lainnya, ini nggak ada duduknya. Hanya satu tok Nabi berdiri dan duduk, berdiri duduk. Akhirnya sampai ada keyakinan kalau minum air Zam-Zam habis umroh, habis tawaf, minum Zam-Zam disunahkan berdiri. Nggak ada itu. Sebab larangan berdiri tegas. Karena waktu itu nama minum dengan duduk adalah sunnah. Riwayat yang melarang adalah ada sorifnya bahasanya, ada. Jadi dijelaskan bahwasanya Nabi minum dengan berdiri itu sudah biasa dalam tasyri'. Semula Nabi melarang, tiba-tiba Nabi melakukannya, berarti larangan itu bukan sebuah larangan yang haram, tapi tetap disepakati bahwasanya minum dengan duduk antara dua, antara mengatakan wajib atau mengatakan sunnah. Minum dengan berdiri tanpa santri ini, Ustadz ceramah minumnya berdiri, itu di bawah mimbar nggak dikasih kursi, gimana duduknya? Jadi jangan suudzon sama orang deh. Memang kita sudah menyamalkan, masya Allah di sini nggak ada santri minum berdiri, tapi bukan berarti kita merendahkan orang lain. Supaya tahu bahasanya, wah ini Ustadz. Kadang-kadang khawatir menjalankan sunnah sedikit saja langsung merendahkan orang lain. Wah ini minum berdiri, ini Ustadz apaan minum berdiri? Memang minum dengan duduk adalah sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib haram berdirinya, harus duduk. Tapi kita mengatakan sunnah, kita ikut bersama yang mengatakan, saya nggak bisa duduk nih, minum saya berdiri. Kalau saya harus duduk kotor nanti. Aku minum dengan duduk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alladzi yashrabu qa'idan wa qa'iman, qa'iman wa qa'idan. Pernah Nabi minum berdiri, minum duduk. Baik, seperti itu. Jadi tetap pada yang selama ini kalian sudah amalkan di pesantren,
jangan berani makan dengan berdiri, jangan berani minum dengan berdiri, kecuali karena uzur. Jangan sampai membaca hadis ini, nggak ada duduknya ini, berarti sunnah berdiri, sunnah makan berdiri, makanya tadi hadirkan hadis yang tidak disebutkan di sini, hadis riwayat Muslim. Hadis yang kedua tadi adalah Muslim juga, sahih. Bahkan kalau makan gimana? Asyar, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Asyar, lebih parah lagi kalau makan berdiri. Baik, ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu, dan kelak kita Allah mengumpulkan kita kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin hadirat pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar radioku dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa kami informasikan kepada Anda para pendengar radioku dan pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, bahwa kami memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya langsung kepada Buya Yahya dengan via telepon, dengan menghubungi di nomor telepon. Ingin ikut kajian madrasah Ramadan tuh Buya. Kapan sih kira-kira kita dibolehkannya tuh Buya? Ngikut? Iya, ngikut langsung di awal Al-Bahjah, kira-kira kapan dibolehkannya Buya? Sebelum saya bertanya nih Buya. Jawabannya baik. Baik, Mak. Nah, adapun pertanyaan ya Buya sebagai berikut. Kami penjelasannya ketika kita gimana bunyinya? Yang terakhir bunyinya itu penjelasan seperti apa Buya? Mohon maaf Bapak, mau diulang pertama. Bisa diulang lagi. Khairul amali apa tadi? Ya, khairul a'mali. Ya. Al-hillu war-rihlatu. Al-ilmu war-rihlatu. Al-hillu war-rihlatu Buya. Al-hillu war-rihlatu. Iya, al-hillu war-rihlatu. Baik. Terima kasih Buya. Selanjutannya apa? Selanjutannya qila wa mahuma qala iftitahul Qur'ani wa khatmuhu. Baik. Betul, itu istilah di dalam tibyan, al-hillu war-rihlatu atau irtihalu. Jadi sebaik-baik amal itu adalah kalau kita sudah nyampe pergi lagi. Apa itu nyampe pergi lagi? Kalau kamu sudah hatam Quran, mulai lagi dari awal. Hatam Quran, mulai lagi dari awal, itu ya nih. Jadi sudah datang berangkat lagi, itu ya. Al-hillu sampai, irtihal, al-rihlah pergi lagi. Sudah hatam, nyampe maksudnya, mulai lagi. Jadi sebaik-baik amal yaitu kalau baca Quran, sudah hatam, mulai lagi. Adapun yang pertama, bisa ingin majelis ini adalah, makanya minta kepada Allah, ada dua jawabannya. Jika problem virus ini berakhir, Anda pun besok boleh datang ke sini. Ya, satu. Atau kedua, doanya semoga panjang umur, tahun depan insyaallah ada Ramadan lagi insyaallah. Ketemu Ramadan yang akan datang. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita untuk saling bertemu dalam kemuliaan, dalam kebaikan. Dan Masya Allah semuanya yang dimanapun Anda berada, Anda yang menyaksikan, mendengar dari manapun, sudah mendapatkan pahala yang sama. Kalau memang karena udzur seperti ini, pahalanya sama, tinggal kita kuatkan niat kita, ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon doakan semua majelis dan semuanya bermanfaat, radio, televisi, media semuanya lebih bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mohon doakan kami, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab.